Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Salinda Bahasa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks negosiasi. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membacakan tujuan pembelajaran dari teks negosiasi ini. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat: 1. Memahami ciri teks negosiasi. Yang kedua, memahami cara menyampaikan pengajuan penawaran. Yang ketiga, memahami syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Yang keempat, memahami faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang kelima, memahami alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi lisan. Yang keenam, memahami pola-pola penyajian teks negosiasi. Yang ketujuh, memahami unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang. Yang kedelapan, memahami pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Dan yang kesembilan, memahami kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Jadi diharapkan tujuan pembelajaran ini dapat kalian terapkan ya, atau dapat kalian pahami. Ya, apa yang harus kalian pahami dari teks negosiasi? Tentang yang pertama yaitu mengenai kompetensi dasar mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Nah, di sini ada pengertian teks ya, teks dari negosiasi, mohon maaf. Teks negosiasi yaitu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam negosiasi, pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan berdialog. Contohnya, negosiasi antara peserta diklat dengan panitia dilakukan oleh dua pihak yang berkepentingan untuk membuat kesepakatan mengenai persoalan yang menuntut kesepakatan bersama. Nah, ciri dari teks negosiasi yaitu yang pertama, adanya kompromi atau kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, tidak ada yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang sudah dicapai harus dapat dilaksanakan secara praktis. Yang alasan yang digunakan harus kuat dan mampu mempengaruhi pihak lain. Nah, di sini teks negosiasi itu sering kali kita lakukan dalam percakapan, dalam melakukan jual beli, dalam rapat, dan lain sebagainya. Karena kenapa sering kita melakukan negosiasi? Karena negosiasi itu sangat perlu dalam kehidupan kita agar terjadinya kesepakatan bersama, agar tidak ada miskomunikasi di antara kita. Ya, contohnya misalkan ketika kita ke pasar ingin membeli cabai, ketika harga cabai naik, misalkan berapa harga cabai 1 kilo 20.000, apakah bisa dikurangi? Nah, itu kan merupakan bentuk dari negosiasi atau tawar-menawar ya antara si pembeli dengan penjual. Ketika misalkan si penjual mengiyahkan boleh dengan harga 19.000 setelah dikurangi menjadi 1.000, berarti negosiasi tersebut sah. Namun ketika salah satunya saja pedagang bilang tidak, berarti negosiasi itu tidak sah ya. Kalau kita tetap memaksakan tetap ingin membeli dengan harga 19.000. Jadi harus adanya keuntungan dari masing-masing ya, dari masing-masing yang memiliki kesepakatan tersebut. Selanjutnya menjelaskan cara menyampaikan pengajuan penawaran dan penawaran. Yang pertama, cara menyampaikan pengajuan negosiasi adalah dilakukan dengan santun, tidak menekan atau memaksa pihak lain, serta dengan alasan untuk membujuk pihak lain.
Yang kedua, dalam negosiasi menyampaikan alasan ini secara halus untuk membujuk pihak lain. Yang ketiga, syarat tercapainya persetujuan dalam negosiasi adalah saling menguntungkan. Kesepakatannya bersifat praktis dan bisa diterapkan. Nah, tujuan negosiasi adalah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya bahwa negosiasi itu memang harus ada apa sih namanya menguntungkan kedua belah pihak. Namun tidak ada paksaan juga. Jika iya ya silahkan, jika tidak ya itu terserah si pembeli mau mengambilnya ataupun tidak. Menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Pada saat mencapai kesepakatan dalam negosiasi, yaitu kesepakatan dalam negosiasi. Ketika pengajuan dan penawaran mencapai titik temu, maka terjadilah hasil akhir dari negosiasi, yaitu kesepakatan. Berikut merupakan beberapa syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan dalam negosiasi. Yang pertama, perlu adanya sebuah kesepakatan. Yang kedua, melakukan persetujuan harus didasari dengan titik adanya melakukan persetujuan tidak harus didasari ya, tidak tidak harus didasari dengan titik adanya tekanan atau paksaan, ya tidak, jangan jangan ada tekanan ataupun paksaan. Lalu yang ketiga, kesepakatan harus saling menguntungkan. Yang keempat, sifat persetujuannya harus praktis dan dapat diterapkan dalam melakukan sebuah perjanjian. Menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi antara lain adanya kompromi atau kesepakatan kedua belah pihak, tidak ada yang dirugikan, kesepakatan yang sudah dicapai harus dapat dilaksanakan secara praktis, serta alasan yang digunakan sebagai dasar harus kuat dan mampu mempengaruhi pihak lain. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi lisan. Supaya mencapai sebuah kesepakatan yang akan disepakati, pihak yang bersangkutan harus menggunakan alasan yang mendukung pengajuan atau penawarannya. Setiap pihak harus dapat meyakinkan orang yang menjadi pihak lain dalam melakukan pengajuan atau penawaran, sehingga pengajuan atau penawaran tersebut bisa diterima. Terus, menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Yang pertama, pola penyajian teks negosiasi berbentuk cerita pendek adalah pola penyajian teks negosiasi dalam bentuk cerita pendek yang di dalamnya terdapat proses penawaran. Yang kedua, pola penyajian dalam bentuk dialog adalah pola penyajian penulisan teks yang berbentuk antara pihak yang mengajukan sebuah penawaran. Yang ketiga, pola penyajian gabungan bentuk narasi dan dialog lebih menekankan pada uraian secara kronologis, yakni berdasarkan kepada rangkaian waktu. Isi laporan ini bersifat penceritaan peristiwa dalam sebuah teks negosiasi. Selanjutnya mengenai struktur kompleks negosiasi. Terdapat 7 unsur yang menyusun negosiasi yang sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, berikut ini struktur kompleks teks negosiasi. Yang pertama, ada orientasi. Kalimat pembuka. Biasanya ucapan salam fungsinya untuk memulai negosiasi. Yang kedua,
permintaan. Suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli atau yang ingin diajukan oleh si negosiasi. Yang ketiga, pemenuhan. Kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Yang keempat, penawaran. Puncaknya negosiasi yang terjadi kedua pihak saling tawar-menawar. Yang kelima, persetujuan. Kesepakatan antara kedua belah pihak terjadi, mohon maaf, kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Keenam, pembelian. Keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Yang terakhir, penutup. Kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Seterusnya, menyebutkan unsur-unsur surat penawaran. Surat penawaran dan pemesanan barang dilihat dari tujuan termasuk surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Struktur surat niaga hampir mirip dengan surat resmi yang mencakup unsur-unsur berikut. Yang pertama, mulai dari kop surat. Terdiri dari hal-hal berikut: nama lembaga atau instansi atau organisasi. Penulisannya menggunakan huruf besar atau kapital. Yang kedua, alamat dan kontak telepon serta website atau email jika ada. Penulisannya menggunakan huruf besar dan kecil. Yang ketiga, logo lembaga atau instansi atau organisasi. Lalu selanjutnya ada nomor surat. Lalu ada lampiran jika memang dalam surat tersebut melampirkan nama harga-harga barang. Yang selanjutnya ada hal inti atau perihal surat tersebut ditulis seperti judul karangan, lalu tanggal surat, posisi di kanan sejajar dengan nomor surat. Lalu ada alamat penerima surat, hindari penggunaan kata kepada. Salam pembuka surat, akhiri dengan penggunaan tanda baca koma. Tubuh surat yang terdiri dari bagian pembuka, isi, atau maksud surat, dan penutup. Lalu yang terakhir yaitu ada salam penutup surat, diikuti nama, jabatan, dan tanda tangan penanggung jawab surat. Nah, ini merupakan mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Nah, pasangan tuturan dalam teks negosiasi mulai dari mengucapkan salam, membalas salam, bertanya, menjawab atau tidak menjawab. Jadi ini pasangan tuturannya ya, pasangan dari bagaimana pasangannya. Lalu ketiga, meminta tolong, lalu pasangannya memenuhi atau menolak permintaan, lalu menawarkan, menerima atau menolak tawaran, terus terakhir mengusulkan, menerima atau menolak usulan. Nah, itulah pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Selanjutnya, mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Kalimat persuasif merupakan suatu kalimat yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam paragraf. Kalimat persuasif dalam teks negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Untuk mencapai kesepakatan itu diperlukan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dengan bahasa yang tepat. Ciri bahasa dalam negosiasi yang berhasil adalah bahasa yang santun dan
mengajak ya, persuasif. Perhatikan contoh kalimat persuasif pada kutipan berikut ini. Anak, ayah, tenang saja. Semuanya sudah aku pikirkan. Ayah, doakan saja biar aku mudah meraih cita. Ayah, ya sudahlah kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Dalam kutipan di atas, si anak menggunakan kalimat persuasif. Ayah, doakan saja biar aku mudah raih cita-cita. Makna tersirat dari kalimat itu adalah si anak memaksa secara halus kepada ayahnya agar mengizinkannya memilih sekolah sesuai dengan cita-citanya. Bahasa yang santun juga mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kesopanan, antara lain tolong, silahkan, cobalah, dan lain sebagainya itu merupakan kata-kata yang menunjukkan kesopanan. Dan ini adalah materi terakhir, yaitu mengenai mengonstruksikan teks negosiasi. Bagaimana kita menyusun teks negosiasi secara lisan dan tulis dalam bentuk dialog maupun narasi. Langkah-langkah penulisan teks negosiasi sebagai berikut. Agar Anda dapat membuat teks negosiasi dengan lebih mudah, maka salah satu metode yang digunakan adalah dengan pendekatan langkah-langkah penyusunan teks negosiasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, memilih tema negosiasi. Yang ketiga, menentukan pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Yang keempat, menentukan objek yang dinegosiasikan. Yang kelima, menyiapkan argumen pendukung kegiatan negosiasi. Dan yang keenam, merancang kegiatan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Mohon maaf, untuk slide-nya sepertinya ini terpotong, jadi tidak tertampil di dalam PPT saya. Alhamdulillah, sudah di akhir pembelajaran. Pembelajaran kali ini mengenai teks negosiasi hanya sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Semoga tujuan pembelajaran yang tadi dari awal sudah saya jelaskan dapat kalian terapkan di kehidupan kalian atau bisa kalian pahami juga. Karena setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian dapat memahami mulai dari pengertian sampai mengonstruksikan teks negosiasi. Mungkin cukup sampai di sini video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Kekurangan memang datangnya dari saya, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.